Amerika Serikat sudah mulai menyuntikkan warganya dengan vaksin COVID-19 Pfizer. Penyuntikan vaksin COVID-19 untuk warga Amerika Serikat seluruhnya gratis, tidak berbayar. Senin 14 Desember, waktu Amerika Serikat perang melawan pandemi di negeri Paman Sam memasuki babak baru. Vaksin COVID-19 produksi Pfizer-BioNTech mulai disuntikan ke warga Amerika Serikat secara serentak di berbagai wilayah, termasuk di kota New York, Amerika Serikat. Sebanyak 2,9 juta dosis vaksin virus corona produksi Pfizer-BioNTech telah didistribusikan ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Saat ini, proses pemberian vaksin telah dimulai dengan prioritas utama untuk tenaga medis dan lansia. Hari Senin pagi atau beberapa jam yang lalu, seorang perawat di sebuah rumah sakit di Queens, kota New York City, menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan ini adalah merupakan warga Amerika Serikat yang pertama yang menerima suntikan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Pfizer dan BioNTech. Selain itu, secara bertahap, vaksin akan terus tiba ke sejumlah lokasi di California hingga hari Rabu besok. Di Washington, tenaga medis di lini depan dari George Washington University Hospital menerima dosis pertama vaksin virus corona. Vaksin virus corona yang dikembangkan Pfizer dan BioNTech mendapatkan izin penggunaan darurat dari FDA pada hari Selasa pekan lalu. Vaksin dilaporkan 95% efektif untuk mencegah penyakit corona dalam uji klinis besar. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian vaksin yang dilakukan negara lain, di Amerika Serikat ini gratis. Kita sudah bersama dengan reporter TV One, Yandri Subekti. Yandri, bisa Anda gambarkan bagaimana distribusi vaksin di sana yang kabarnya juga gratis untuk seluruh masyarakat? Andromeda, benar sekali. Kemarin obat vaksin COVID-19 dari Pfizer ini sudah terdistribusi. Total pada gelombang pertama ini untuk vaksin telah didistribusikan sebanyak 2,9 juta. Ini akan disebarkan secara bertahap dalam 3 hari, yaitu Senin, Selasa hingga besok. Dan rencananya mereka akan terus memproduksi dan juga nantinya dalam beberapa hari ke depan FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat juga akan meninjau atau mereview kandidat vaksin lain yakni Moderna untuk kemungkinan bisa digunakan oleh warga Amerika Serikat. Dan seluruh vaksin tersebut ini nanti rencananya akan diberikan secara gratis kepada seluruh warga Amerika Serikat, di mana untuk manajemen pemberian maupun operasional, mulai dari pengembangan hingga pendistribusian maupun pemakaiannya, ini hingga sampai kepada warga, ini semua dikelola dalam operasi WAP yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump yang dibentuk pada awal atau pertengahan pandemi beberapa waktu yang lalu, Andromeda. Oke. Itu gambaran dari penyebaran dari vaksin di Amerika Serikat. Mekanismenya bagaimana, Yandri? Apakah ada antrian waktu tunggu setiap warga negara ini mendapatkan vaksin? Apakah ada nomor antriannya? Kemudian rentang waktunya berapa lama mereka harus menunggu, Yandri, untuk dapat giliran disuntikan vaksin? Bisa, untuk saat ini memang produksinya masih terbatas karena produksi ataupun pengembangan vaksin ini bisa dikatakan relatif sangat cepat dibanding dengan produksi vaksin dari vaksin penyakit yang lain dalam beberapa waktu atau bulan tersebut. Dan untuk penyebaran ini masing-masing negara bagian ini diberikan kesempatan ataupun cara untuk mendistribusikannya, jadi masing-masing tergantung negara bagian masing-masing. Dan juga nantinya bekerja sama selain dengan rumah sakit ataupun klinik-klinik dokter, dan juga nantinya akan bekerjasama dengan beberapa supermarket atau farmasi khusus seperti Walgreens maupun CVS, di mana mereka telah siap untuk membantu memfasilitasi pemberian vaksin tersebut kepada warga Amerika Serikat. Dan ini nantinya seperti yang saya informasikan, vaksin tersebut
bisa dipastikan tidak akan dikenakan biaya kepada warga Amerika Serikat, karena dalam operasi WAP tersebut juga mereka sudah bekerja sama dengan Medicare ataupun Medicaid, di mana mereka ini adalah badan yang mengkoordinasi ataupun yang mengelola seluruh asuransi bagi warga Amerika Serikat. Meskipun warga Amerika Serikat ataupun mereka yang tidak memiliki asuransi, ini mereka bisa memperoleh vaksin tersebut, dan apabila karena terkendala oleh asuransi, ini mereka meskipun membayar akan bisa diklaim ataupun direimburse untuk dikembalikan biaya ataupun harga dari vaksin yang telah mereka berikan. Namun untuk vaksin tersebut ini tidak termasuk biaya dokter ataupun perlakuan khusus di lain dari harga vaksin tersebut. Bisa itu gambaran besar dari bagaimana pemberian vaksin di Amerika Serikat. Yandri, kami ingin tahu untuk satu orang ini pemberian vaksin apakah cukup 1 kali atau 2 kali sama halnya seperti di Indonesia tadi? Iya, untuk vaksin dari produksi Pfizer dan Moderna yang dari hasil uji klinik 95% ini efektif dan cukup aman. Ini diberikan dalam 2 tahap atau 2 dosis, di mana pada suntikan pertama ini nantinya pasien akan diharuskan untuk kembali untuk memperoleh vaksin yang kedua dalam jangka waktu 3 minggu, dan dari beberapa penelitian tersebut jangka waktu perlindungan vaksin tersebut memang tidak untuk selamanya, karena ada batas waktu sekitar beberapa bulan atau beberapa tahun, dan ini tentunya nanti akan terus dievaluasi karena vaksin tersebut seperti yang saya sampaikan tadi relatif cukup cepat untuk dipasarkan atau dikembangkan. Namun demikian, dari hasil penelitian dan uji coba di lapangan, ini pihak FDA maupun CDC telah menerima akan keefektifan maupun keamanan atau dampak risiko yang relatif kecil dibanding dengan kemungkinan antisipasi untuk memperoleh vaksin. Ya, Yandri, vaksin gratis ini apakah hanya untuk warga negara Amerika Serikat saja atau juga untuk warga negara asing yang menetap di Amerika Serikat juga bisa mendapatkan fasilitas vaksin gratis? Iya, dari informasi yang kami peroleh, ini seluruh warga Amerika Serikat, baik itu yang sudah menjadi citizen atau warga Amerika Serikat maupun imigran, ini bisa memperoleh vaksin tersebut secara gratis, dan ada beberapa mekanisme bagi mereka yang tidak memiliki asuransi. Mereka bisa memperoleh vaksin tersebut apabila mereka terpaksa mengeluarkan uang untuk mengganti biaya tersebut. Mereka bisa mengklaim dengan mekanisme yang telah ditentukan, dan mereka bisa memperoleh kembali uang yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Baik. Dan masing-masing negara bagian ini berusaha agar vaksin tersebut nantinya ini bisa terjangkau ataupun mudah untuk bisa diperoleh bagi mereka yang ingin memperoleh vaksin tersebut. Seperti beberapa vaksin yang diwajibkan di Amerika Serikat seperti vaksin-vaksin yang lain, Andromeda. Yandri Subekti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Terima kasih.